Shalom. Sebelum kita memulai aktivitas kita di pagi hari ini, terlebih dahulu kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami sungguh-sungguh bersyukur kepadamu atas anugerah-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Engkau masih memberikan napas kehidupan bagi kami masing-masing. Sebelum kami mengawali aktivitas kami rindu dengar-dengaran akan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 6 pada baitnya yang ke-65. Demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, keselamatan merupakan inisiatif rancangan terindah dari Allah. Keselamatan bukanlah hasil usaha, pikiran, atau perbuatan baik manusia. Salah seorang tokoh Bapak Gereja yang terkenal, Martin Luther, mengatakan bahwa manusia diselamatkan bukan karena usaha atau perbuatan baik manusia, tapi hanya karena kasih karunia Tuhan semata. Dalam nats ini dikatakan, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia berada dalam kegelapan. Hubungan Allah dengan manusia terputus. Dalam kitab Roma pasal ke-5 pada ayat yang ke-10 dikatakan bahwa manusia telah menjadi seteru bagi Allah. Manusia telah menjadi musuh Allah. Oleh karena itu, secara alamiah, manusia tidak dapat atau tidak mampu untuk datang ke hadapan Allah dengan sendirinya. Maka untuk memulihkan hubungan yang telah rusak tersebut, Allah berinisiatif dengan mengorbankan anaknya Yesus Kristus menjadi jalan keselamatan. Dalam Yohanes pasal 3 pada ayat yang ke-16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tanpa kasih Allah yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, mati di kayu salib, menjadi korban perdamaian manusia dengan Allah yang dilakukan Allah sekali untuk selama-lamanya. Tidak ada jalan keselamatan. Dalam kitab Injil Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, keselamatan hanyalah merupakan inisiatif Allah semata. Hubungan manusia dengan Tuhan telah dipulihkan, telah tersambung kembali. Dalam Galatia pasal 4 ayat 6 dikatakan, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Abba, ya Bapa. Jalan keselamatan merupakan karunia Tuhan. Manusia bukan lagi seteru Allah, tetapi kita sudah diangkat menjadi anaknya. Karena itu, mari datanglah kepada Tuhan dengan penuh kasih
dan kerinduan, serta dengan motivasi yang benar. Apapun masalah, beban dan pergumulan hidupmu, mungkin banyak problem yang merundung kehidupan kita. Masalah himpitan ekonomi, bisnis, masalah keluarga, masalah anak, pendidikan, dan pekerjaan, serta dosa-dosa kita. Bapa telah mengaruniakan jalan serta memanggil kita untuk datang kepadanya. Dalam Matius pasal 11 ayat 28 dikatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga atas sapaan firman-Mu. Engkau telah mengaruniakan jalan keselamatan kepada kami melalui anak-Mu Yesus Kristus. Biarlah Roh-Mu yang kudus senantiasa membimbing kami untuk selalu rindu datang kepadamu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.